Kita cek lagi 14,423. Kita cek dengan wall schedule di sini 14,423, 14,398. Jadi karena ada selisih 1 senti ya sini. Jadi dinding kita di sini sudah bisa terhitung, tergambar dan bisa kita breakdown ya seperti itu. Sekian dari saya sampai di sini. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan nanti saya akan melanjutkan juga untuk tahap selanjutnya untuk menghitung kebutuhan plesteran dan juga acian ya, atau kebutuhan bata berapa buah yang akan kita butuhkan. Jadi di sini saya di wall schedule ini kita masih bisa menambah beberapa parameter yang kita perlukan. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Autodesk Revit. Di sini saya ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bertanya tentang menghitung total panjang dinding per lantai ya. Di sini sebenarnya saya sudah jawab ya, karena dia bertanya tentang menghitung luasan dinding di video yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini akan saya coba bagikan video sederhana bagaimana cara kita memodelkan dinding, kemudian bagaimana cara kita memodifikasi, dan kemudian kita akan mengeluarkan luas dari pasangan dinding tersebut. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini kalau teman-teman perhatikan, saya punya struktur seperti ini. Ini adalah satu proyek yang sementara saya kerjakan. Jadi ini struktur beton dengan rangka baja. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan di sini sudah sampai pada detail-detail ya. Contoh misalkan untuk fondasi ini sudah dalam bentuk shop drawing yang sudah siap digunakan untuk pekerjaan. Oke. Di sini saya akan coba bagikan kita ke level 0+00 dulu ya, level lantai. Nah, di sini saya akan buat dindingnya. Pertama, untuk membuat dinding di sini kita masuk ke arsitektur, kemudian kita ke wall di sini. Nah, di wall ini ada pilihan arsitektural, structural, dan wall by face. Nah, saya gunakan wall arsitektural ya di sini. Nah, kemudian di sini kita harus menentukan propertiesnya. Jadi di sini ada tipe-tipe daripada basic wall yang perlu kita masukkan. Nah, sebelum kita memasukkan, kita perlu melihat parameter yang ada di properties. Pertama, location line. Nah, location line ini kita harus pastikan dia sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini ada T-beam atau slope ya di sini. Kalau saya gunakan location line-nya wall center line, maka dia akan jadi seperti ini ya, dia berada di tengah. Tetapi bila teman-teman menggantinya, misalkan finish face exterior, nah dia akan berubah ya seperti ini. Jadi ini sangat tergantung daripada desain model dinding kita, di mana diletakkan. Oke, di sini saya gunakan yang biasa saja yang digunakan, yaitu wall center line. Nah, setelah kita memilih wall center line, teman-teman lihat juga ada base constraint. Nah, base constraint ini akan menentukan dari mana posisi atau dasar dinding yang akan kita gambar. Kemudian ada top constraint juga. Di sini adalah posisi di mana nanti dinding itu akan berakhir, ya. Kemudian ada base offset dan top offset. Di sini saya jelaskan satu-satu ya. Ini saya misalkan gambarkan dari sini ya, dari webnya sini sampai ke bagian kolom yang satunya ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini di dalam model gambar 3 dimensi, dia kalau yang ini kita perhatikan sumbunya adalah sumbu I ya. Nanti kita lihat potongan I. Nah, potongannya seperti ini. Dalam tampilan 3 dimensi, dia akan tampak seperti ini untuk wall-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisi level dari top constraint-nya. Nah, untuk top constraint-nya di sini kalau kita lihat dia saat ini saya menggambar di grid
I23. Saya coba buka untuk 2 ya, potongan 2 atau as 2 di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di as 2 ini kita akan tahu kalau ternyata constraint atau level 325 itu ya, 325 ini ada di atas top daripada kolomnya. Sehingga kalau kita konekkan dengan potongan I ya di sini, maka tembok kita atau wall kita ini akan sampai pada bagian atas kolom. Sejajar ya dengan bagian atas kolom. Sehingga kalau kita lihat di sini harusnya dia tidak seperti ini, tetapi dia harus berada di bawah balok IWF ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada pilihan base offset dan top offset. Kalau teman-teman aktifkan base offsetnya, saya misalkan masukkan 10 ya, seperti ini. Maka nanti dia akan timbul ya di sini, akan naik. Kalau saya naikkan 50, maka dia akan di offset 50 cm dari top constraint-nya. Kalau kita lihat di sini sudah muncul ya. Nah, ini. Jadi top constraint-nya ini muncul seperti ini, sesuai dengan nilai offset yang kita berikan. Nah, selanjutnya di sini saya kembalikan lagi untuk top offset saya jadikan 0. Maka otomatis di potongan as 2 di sini sudah tidak ada lagi ya. Ini langsung 0 karena posisinya sudah kita kembalikan. Selanjutnya apa yang terjadi dengan base offset? Ya, ini. Misalkan di sini teman-teman tidak mau temboknya ini dari dasar lantai nolnya, tapi ada naik misalkan 25 cm. Ini tinggal dimasukkan 25 cm saja, nanti dia akan naik ya ini. Kalau kita lihat, sorry, ini topnya saya jadikan 0, untuk base-nya saya jadikan 25 ya, seperti ini. Makanya akan naik ya 25 cm. Oke, kalau kita ukur seperti ini, dari bawah sampai ke sini. Ini 25 cm. Jadi dia fleksibel ya, seperti itu. Kemudian ini saya kembalikan menjadi 0 lagi. Jadi sekarang base offsetnya 0, top offsetnya 0. Selanjutnya bagaimana kita mengakali posisi seperti ini? Kan biasanya ini tidak akan terhitung ya, karena ini tidak akan dipasang dengan bata ya, atau dengan material dinding lainnya. Oke, kalau dalam 3D modeling seperti ini menabrak ya, clash. Nah, kita akan memodifikasi pasangan dindingnya. Caranya, dari potongan ASI, teman-teman pilih edit profile. Seperti ini. Setelah pilih edit profile, teman-teman bisa klik seperti ini ya. Di bagian bawah daripada hounds di sini kita atur posisinya ya seperti ini. Kemudian kita rapikan seperti ini. Oke, misalkan sampai ke sini, kemudian bagian kanan sampai ke ujung daripada hounds-nya di sini. Oke, seperti ini. Kita gambar ya posisinya seperti ini. Oke, nah ini kalau seperti ini harus hati-hati. Kita tarik ke bawah, kita paskan ke sini. Nah, kemudian bagian bawah ini akan kita teruskan ke bagian as. Ini saya coba hubungkan seperti ini ya. Oke, kemudian bagian ini juga saya hubungkan seperti ini. Bagian ini juga akan saya hubungkan dengan cara yang sama. Nah, seperti ini. Nah, tapi ingat di bagian atas ini masih ada garis yang tadi ya, ini harus kita hapus. Oke, kita delete. Nah, sekarang terlihat seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, sebelum kita kurangi dengan white flank dan juga hounds-nya, areanya adalah 16,218. Nah, nanti setelah kita kurangi, pasti area ini akan berkurang. Oke, kita klik finish. Oke, tadi 16 ya, sekarang kita cek. Kalau sekarang dia berarti harusnya lebih kecil ya. Klik, maka di sini sudah menjadi 14,398. Oke, jadi dia berkurang ya seperti ini. Sehingga di potongannya nanti sudah tidak ada lagi dinding yang menabrak balok IWF. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengeluarkan luasan dan panjangnya seperti yang ditanyakan tadi. Oke, pertama kita pergi ke schedule di sini. Bisa dari project browser, teman-teman pilih schedule, atau bisa dari menu view, kemudian teman-teman pilih schedule seperti ini. Oke, nah berarti di sini kita akan masukkan schedule quantity. Oke, nah sekarang kita coba ya. Pertama kita masuk ke view, schedule,
pilih schedule quantity. Nah, pada kategori ya di sini kita pilih tipenya wall. Langsung klik OK. Kemudian kita akan mengatur parameter yang akan kita masukkan. Pertama, saya akan masukkan family. Kemudian yang kedua, saya akan masukkan type ya. Kemudian yang ketiga adalah base constraint. Kemudian yang keempat adalah top constraint. Oke, selanjutnya kita masukkan top offset dan terakhir kita masukkan area. Nah, jika dibutuhkan nanti panjang juga boleh kita masukkan di sini, misalkan kita masukkan length ya, seperti ini. Urutannya bisa dari luas lebih dulu, kemudian panjang, atau panjang dulu, kemudian luas. Ini tinggal diatur saja posisinya. Kita klik OK, nanti semua yang ada family-nya basic wall akan muncul seperti ini. Nah, tentunya kita bingung kalau dia sudah muncul sudah banyak seperti itu, yang mana sih dinding yang akan kita khusus seleksikan ya, seperti itu. Misalkan yang ini. Nah, saya punya cara untuk mengklasifikasikan dinding berdasarkan family, type, dan juga base constraint. Pertama, teman-teman lihat di sini, di potongan I, ya. Ini kan dia mulainya dari level 325 ya, di sini. Oke, 325, dari level 0 sampai level 325. Nah, berarti filter saya yang pertama, ini saya akan buat seperti ini. Masuk ke order, kemudian pilih filter. Nah, di sini akan saya atur seperti ini, filternya by top constraint. Nah, top constraint ini adalah batas atas pemasangan bata tadi. Kemudian teman-teman pilih di sini plus 325. Lalu diklik OK. Maka akan muncul seperti ini. Jadi hanya ada satu tembok yang dimulai base constraint-nya 0 dan berakhir di 325. Seperti itu. Nanti jika teman-teman ingin tambahkan lagi di sini, contoh sekarang kan baru ada satu ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman tambahkan lagi, misalkan arsitektur wall, arsitektural, kemudian di sini kita tambahkan lagi di sini ya, misalkan di as berikutnya dari as 3 ke as 4. Seperti ini. Kita tambahkan seperti ini, teman-teman lihat nanti di schedule di sini akan bertambah satu lagi. Jadi memang Revit ini mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa bekerja mengkalkulasi parameter yang kita butuhkan seperti kita menghitung dengan menggunakan Excel ya, seperti itu. Nah, di sini yang satu areanya 14, yang satu areanya 16. Nah, kenapa? Karena teman-teman ingat di sini yang satunya ini belum dikurangi dengan white flank, yang satunya sudah dikurangi dengan white flank. Nah, sekarang untuk area ini saya mau lihat misalkan dari model 3D di area yang ini kan dia ada 14,398. Jadi presisinya sampai 3 desimal. Bagaimana kita mengubah di wall schedule-nya ini supaya sama? Teman-teman tinggal klik saja seperti ini, masuk ke format unit, kemudian use project settings ini di uncentang, kemudian decimal roundingnya ini kita pilih 3 decimal places. Klik OK, maka ini pasti akan sama. 14,398. Kalau kita cek dari sini juga sama ya, 14. Oke, kita klik di sini. Ini 14,398 pada bagian dimension, length-nya dan area. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menjumlahkan kebutuhan kita berapa sih. Kemudian panjang. Nah, panjang di sini teman-teman perhatikan di sini masih menggunakan satuan senti. Kita ganti lagi satuannya. Saya mau dia dalam satuan meter. Ini roundingnya saya gunakan 2 saja. Maka akan tampil seperti ini. Oke, jadi yang satu panjangnya 4,99, yang satunya 5 meter. Berarti ada sekitar selisih 1 senti saja ya. Jadi selisih 1 senti pun terbaca di dalam wall schedule-nya. Meskipun kalau kita lihat di Denas ini tidak begitu nampak ya selisih 1 sentinya karena sangat kecil. Tetapi di dalam wall schedule-nya dia tetap terdeteksi. Sekarang di potongan I2 atau di sini kita akan atur parametriknya ini, kita samakan ya. Berarti kita edit profile, kemudian kita akan ulangi langkah yang sama di sini. Oke, kita tinggal masuk seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian, dari sini ya, kita atur lagi seperti ini.
Ini kita chamfer ya, bagian ujung. Kemudian di sini sama, kita atur ke atas. Bisa juga menggunakan yang ini ya. Ini seperti ini seperti ini, oke, seperti ini, oke, dan seperti ini. Ini tinggal kita sambungkan saja seperti ini. Oke, ini dengan bagian ini dengan bagian ini, sorry, oke, ini dengan ini ya, seperti ini. Kemudian bagian ini kita dengan ini. Nah, kemudian kita jangan lupa menghapus pada bagian atas ya, seperti itu. Oke, ini kita hapus, kita lihat luasannya. Sebelum kita klik finish, luasannya adalah 16,250. Setelah kita klik finish, kita cek lagi 14,423. Kita cek dengan wall schedule di sini 14,423, 14,398. Jadi karena ada selisih 1 cm ya sini. Jadi dinding kita di sini sudah bisa terhitung, tergambar dan bisa kita breakdown ya seperti itu. Sekian dari saya sampai di sini. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan nanti saya akan melanjutkan juga untuk tahap selanjutnya untuk menghitung kebutuhan plesteran dan juga acian ya, atau kebutuhan bata berapa buah yang akan kita butuhkan. Jadi di sini saya di wall schedule ini kita masih bisa menambah beberapa parameter yang kita perlukan. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.